yang namanya kayak nongkrong di klub, itu yang nggak asing buat kita. Terus sering bertanya sama Allah, kenapa sih Allah milih aku untuk bisa hijrah padahal aku hancur banget. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Cewek Laper yang butuh asupan ilmu, asupan informasi, dan juga asupan nutrisi. Kenalin, aku Dila, dan kali ini ada segmen Mahmud Daily. Segmen yang bisa bikin kalian terinspirasi, terpukau, dan juga terheran-heran pastinya. Yeay! Nah, di sebelah aku udah ada bintang tamunya lah hari ini. Bintang tamunya adalah seorang yang sangat hebat. Sebut saja Miss Chami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita panggil ini dia Miss Chami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Miss Chami. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Dila gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Miss Chami boleh perkenalin dulu dong. Miss Chami itu adalah seorang yang apa gitu dan latar belakangnya kayak gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chami, biasa dipanggil apa aja deh boleh. Ya, biasanya dipanggil Miss Chami atau Kak Chami atau apa aja boleh. Alhamdulillah sudah berhijrah dari dunia perbankan 3 tahun yang lalu dan sekarang menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dan juga pegawai swasta di sebuah yayasan di Kota Jakarta. Itu adalah kesehariannya ya Miss Chami. Baik, kemudian sebelum berhijrah, pekerjaan Miss Chami itu kayak apa sih? Untuk pekerjaan aku, dulu aku berkecimpung di dunia perbankan, di mana perbankan itu bertautan dengan ribawi. Jadi ribawi itu kan di dalam Islam sangat dilarang, ya. Allah sangat melaknat pelaku riba, pencatat riba, dan juga pemakan harta riba. Ya, kalau misalkan teman-teman bisa simak di Al-Quran, banyak banget ayatnya, kira-kira ada 19 ayat yang menceritakan tentang Allah mengharamkan riba. Jadi ya dulu aku di sana kerjanya dan alhamdulillah tahu informasi dan ilmu tentang riba itu di tahun 2018 dan alhamdulillah aku berhasil meninggalkan dunia riba itu. Jadi berhijrahnya 2018. 2018 akhir 31 Desember 2018. Jadi mulai totally move dari perbankan itu 2019. Perjalanannya Miss Chami saat berhijrah itu kayak gimana? Jalanan saat hijrah maksudnya apa yang dilalui gitu ya? Oke. Macam-macam yang dilalui itu tentunya banyak. Yang pertama komentar-komentar negatif dari orang-orang sekitar yang mungkin belum paham tentang keputusan aku, karena aku hijrah itu berdua suami di tanggal yang sama, di tahun yang sama, dan kami berdua itu melepaskan istilahnya jabatan dan juga pekerjaan dan juga aktivitas keuangan ya, terutama itu yang kami sudah mencapai suatu titik di mana karir itu sudah bisa dibilang bagus dan keluarga itu sudah bisa melihat kami itu berkarir bagus dan kami berdua melepaskannya begitu aja, dibilangnya sebegitu aja gitu, karena banyak yang nggak paham gitu, karena orang sekeliling kami itu kan banyak yang ngerti gitu, ngapain sih udah punya jabatan bagus gitu, gajinya gede pakai resign gitu kan, sok-sokan hijrah gitu. Nah terus dan saat itu ketika kami memutuskan untuk kehilangan semuanya, itu kan pasti sebenarnya butuhnya support, tapi yang ada malah perkataan-perkataan negatif dari semuanya, dari teman-teman, dari keluarga, dan karena mereka nggak ngerti gitu, nggak ngerti tentang keputusan itu. Karena yang mereka pandang ya udah kerja di bank sama di asuransi itu dengan jabatan tersebut itu adalah keren, bagus ya, semua duniawi itu emang dapat sih, kerennya, bagusnya, duitnya itu pasti dapat. Cuman kan mereka nggak tahu di balik itu apa ada azab Allah yang mengancam kita gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua, kalau ada temennya atau saudaranya pun yang hijrah, jangan dibully ya teman-teman, tapi dibutuh support. Kemudian mohon maaf ya sebelumnya untuk Miss Chami, I'm so sorry. Jadi hal apa sih yang paling tergokil yang pernah Miss lakuin pada masa lalu? Di masa lalu, banyak ya. Sebelum hijrah yang masih dunia gitu. Dulu, jadi sebelum hijrah itu aku memang aku baru berhijab itu
di tahun 2015. Jadi sebelumnya itu aku nggak berhijab. Ya seperti yang teman-teman tahu, untuk orang bank itu, untuk bank asing terutamanya pakaiannya seperti apa. Ya pasti dengan pakaian yang ketat, pendek segala macam, dengan make up yang full setiap hari, dan pergaulannya juga sangat-sangat hedon gitu. Yang namanya kayak nongkrong di klub itu yang nggak asing buat kita. Terus dan persaingan di gaya-gayaan itu juga itu sangat ini ya, maksudnya itu kan hal yang nggak bermanfaat tapi itu kita lakuin semua, kayak misalkan beli tas-tas yang branded, beli hal-hal kecil pun semuanya harus mahal, dan kita tuh saing-saingannya tuh banyak gitu ya, nggak cuman pamer-pamer. Misalkan dulu Instagram aku isinya tuh foto-foto aku keluar negeri gitu sama teman-teman aku segala macam, kayak gitu, hedon segala macam, itu semua aku tampilkan demi apa? Demi pujian orang banyak, demi eksistensi aku sebagai seorang bankers yang sukses gitu ya. Nah, cuman dipikir-pikir kan tuh gak ada gunanya. Dan yang lebih gokil lagi ya banyak lah ya. Aku nggak bisa ceritain semuanya di sini, cuman pasti dari makanan-makanan yang aku makan juga aku nggak peduli halal apa haram. Terus pergaulan aku juga ya aku nggak peduli pulang jam 3 pagi, 4 pagi hanya untuk ke klub dan macam sama teman-teman aku. Alhamdulillahnya aku dari dulu masih punya basic penanaman ilmu agama untuk sholat gitu ya. Jadi walaupun kayak gitu tetap ingat sholat, dan mungkin sering bertanya sama Allah, kenapa sih Allah milih aku untuk bisa hijrah padahal aku hancur banget. Mungkin yang pertama karena doa orang tua, doa ibu aku untuk menjadikan aku anak yang baik, dan juga karena aku alhamdulillah tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Oke, jadi tetap dijaga sholatnya. Dan berarti Mbak Tami di awal 2015 sudah pakai kerudung, tapi tetap masih kerja masih gitu. Di bank, tapi kerudungnya juga dulu memang belum syar'i, jadi masih yang ya apa ya, fashionable hijab yang untuk perbankan gitu, tetap masih yang ketat-ketat, masih pakai celana panjang yang ketat kayak gitu tetap, karena kan kalau di bank itu kan harus firm gitu ya, kalau nggak boleh yang kayak gini gitu. Biar menarik orang, apalagi apalagi aku di bagian funding, marketing. Jadi untuk menarik. Iya, aku maintain nasabah yang nominalnya di atas 5M gitu. Jadi untuk bisa nyambung sama nasabah aku juga, aku harus masuk ke lingkungan mereka, di mana lingkungan mereka itu harus dengan style yang seperti itu. Gitu. Oke, baik. Jadi dulu adalah sudah berhijab tapi masih kerja di bank asing. Kemudian setelah di 2018 sudah mulai berhijrah dan menutup aurat dengan sebilang gitu. 2019 aku alhamdulillah sudah berbusana syar'i. Mencoba lah pelan-pelan, nggak langsung banget, cuman pelan-pelan mengurangi hal-hal yang nggak penting di masa lalu, pelan-pelan dan karena berhijrah itu kan gak gampang. Yang tadinya itu supportnya tuh nggak ada dari lingkungan, tuh nggak ada support sama sekali. Yang ada hinaannya tuh kayak gini loh, misalkan lo bego banget sih udah dapet jabatan kayak gitu, gaji kayak gitu, lo keluar, lo punya anak 2, lo mau nyari apa gitu, lo pasti ikut aliran sesat kayak gitu. Dan itu nggak sedikit orang yang ngomong kayak gitu, dan itu banyak banget orang ngomong kayak gitu. Dan aku sama suamiku dalam keadaan nggak ada duit kayak istilahnya, duit segitu-gitunya, saat itu kami membangun usaha dikit-dikit lah, kecil-kecilan. Aku buka jahitan, suamiku juga waktu itu bikin kopi botolan, dan sebarin kopinya itu ke rumah sakit dan ke beberapa toko-toko untuk bisa join gitu loh, barengan. Dan itu benar-benar penuh hinaan, maksudnya kayak ya ampun kasihan banget sih lo kemarin kerja kayak sekarang lo jadi kayak gini, naik motor keliling jadi tukang kopi, emang diterima? Emang enggak, lo cuma nyari receh gitu, jual kayak gitu yang sampai 10.000 gitu ya. Sampai akhirnya alhamdulillah suamiku tuh dapat satu mitra gitu ya dengan salah satu rumah sakit, 2 rumah sakit di Depok dan Cibubur yang mau ngambil kopi kita gitu. Tiap hari benar-benar kita tuh bikin kopi yang ngerebus diri pakai panci gitu-gitu, dan itu benar-benar negatif semua dari semua orang. Jadi benar-benar nggak ada dukungan gitu kan, cuman hinaan, dan itu benar-benar harus punya mental yang kuat, sabar gitu ya. Ya kalau hinaan buat kita nggak apa-apa, tapi buat anak-anak kita juga kena gitu kan, karena dibilang lah kita nggak sayang anak gitu loh, terus menelantarkan anak segala macam udah habis deh.
pokoknya. Dan ujiannya nggak sampai situ. Aku waktu itu buka toko dengan sisa uang aku, buka toko di mall gitu ya, ya UMKM lah, kecil, kios-kios gamis segala macam. Dilalahnya 2020 pandemi, mall tutup. Nah waktu itu aku menghabiskan uang sisa tabungan aku bisa 200 juta, terus akhirnya disuruh tutup, mall baru buka tutup gitu kan. Ya udah akhirnya bangkrut lah di situ. Jadi tapi dan di situ dikatain lagi sama orang tuh kan, maksudnya udah enak-enak kemarin punya gaji tetap gede segala macam, sekarang lo mau usaha kayak gini giliran bangkrut, sekarang lo gimana gitu ya. Cuman hal-hal seperti itu bikin apa ya, kita nggak berhenti dan nggak nyerah gitu. Kita kumpul sama komunitas-komunitas yang mendukung hijrah kita, seperti Xbank gitu. Aku ikut Xbank, di sana banyak teman-teman dari perbankan juga yang hijrah dan saling menguatkan gitu, bahwa yang namanya hijrah itu nggak mulus, ya kan. Orang hijrah itu pasti ada kendalanya, yang ya paling sering kendalanya itu ya dari orang-orang sekitar lah, karena nggak semua orang paham dengan pemikiran kita, nggak semua orang itu belajar agama. Jadi kita harus banyak sabar dan kayak diuji lagi harta kita, karena selama ini yang saya dapatkan itu haram ya, istilahnya emang udah haram gitu. Dari perbankan ya udah, usaha aku dibangkrutin sama Allah, istilahnya itu dicuci. Kalau kita mau positive thinking, itu dicuci sama Allah, membersihkan kembali harta aku gitu, dimulai lagi dari nol dan dilihat hijrahnya sampai mana sih, segiat apa sih, nyerah apa enggak sih gitu kan. Kalau kita mau masuk surga nggak gampang ya, ujiannya banyak. Jadi itu semua dunia harus dilewatin, pahitnya dijalanin. Ya udah nangis banget kayak gitu, ya udah alhamdulillah sih. Apa namanya ya, dengan kegigihan aku sama suamiku akhirnya cari kerja lagi gitu ya, karena dia juga usaha kopinya sempat dibubarin gitu sama pihak rumah sakit, karena ngelihat kopi kita rame, ada kafe besar yang masuk ke sana, yang akhirnya UMKM kayak kita dikeluarin kayak gitu. Itu dan kita nganggep ya udah itu ujian gitu kan. Itu ya udah, berarti Allah mau ngetes kita lagi nih, sampai mana lo kuat untuk tidak kembali ke dunia yang haram. Ya udah akhirnya kita jalanin aja. Suami aku dapat kerja lagi dan gajinya dia pas pertama awal itu seperti gaji OB-nya dia saat dia di perusahaan sebelumnya, dan itu kita terima. Sedangkan anak-anakku sudah sekolah gitu ya, waktu itu di sekolah internasional yang lumayan harus mengeluarkan biaya gitu. Jadi aku juga, dan saat pandemi aku muter gitu mau jualan apa, akhirnya kita jualan, kan aku buka jahitan gitu ya, akhirnya kita jualan masker, APD, itu kan lagi rame waktu itu. Alhamdulillah di situ kita bisa nutup gitu. Jadi gamis-gamis aku sama Allah ditutup, pandemi gitu kan, hancur lebur usaha, tapi Allah buka lagi rezeki di jalan yang baru. Jadi jangan pernah khawatir, Allah nutup rezeki kita pasti akan buka di lahan yang baru sama Allah, asal kita tetap istiqomah gitu. Terus positive thinking dan step by step ya Mbak ya, untuk menjalani hijrah. Betul. Ngomong-ngomong, kopinya itu memang racikan sendiri gitu? Racikan sendiri, kita ngambil dari Temanggung waktu itu kopinya gitu, terus bikin sendiri. Oke, tadi untuk tantangan memutuskan berhijrah sudah diceritakan oleh Miss Chami. Kemudian lingkungan sekitar juga udah dibahas oleh Miss Chami, bagaimana gimana reaksinya orang-orang sekitar itu. Kemudian setelah berhijrah nih Mbak, aku pengen nanya, setelah berhijrah itu gimana yang Miss Chami rasakan setelah berhijrah, setelah meninggalkan dunia itu semua? Rasanya luar biasa karena iya, rasanya tuh alhamdulillah aku bisa menjadi orang yang lebih qanaah. Kalau dulu, namanya dulu masih muda kali ya, aku dulu hijrah 3 tahun lalu, umur aku 33 tahun, dan selama 10 tahun aku di bank ya, jadi dari 23 sampai 33 aku sudah merasakan punya uang yang lumayan banyak gitu. Dan di usia-usia itu kan lagi gencar-gencarnya emosi apa untuk bisa ngedapetin apa yang kita mau lah ya, namanya anak muda gitu saat itu. Nah dan kalau misalnya ada orang yang lebih dari kita tuh gampang iri gitu, gampang gue harus bisa kayak dia nih, kenapa gue enggak gitu, kok dia bisa gitu kok gue enggak. Jadi kayak banyak persaingan yang kurang penting, persaingan duniawi yang aku kejar di situ. Nah setelah berhijrah, setelah aku belajar, ternyata yang kita cari itu kan sebenarnya akhirat. Yang kita cari itu sebenarnya akhirat, bukan dunia. Jadi lebih merasakan nikmatnya menjadi orang yang apa adanya gitu ya. Kalau dulu tuh nggak apa adanya, apa-apa dibikin-bikin gitu loh sama aku biar terlihat hits di luar.
Ya aku dulu juga aku bikin konten YouTube. Oh ya, aku juga dulu kan singer, jadi aku dulu bikin konten YouTube nyanyi segala macam kayak gitu ya. Cuma udah aku tinggalin, alhamdulillah udah aku tinggalin semuanya. Aku lebih fokus ke hal-hal yang memang bisa mendekatkan aku sama Allah aja lah. Ya itu nikmat banget rasanya setelah mengetahui itu rasanya masya Allah, lebih nikmat dan lebih bermanfaat juga ya buat aku dan keluarga. Karena udah kemarin-kemarin tuh selama 3 tahun nahan sabarnya udah kayak apa ya? Ya karena kalau di apa ya dikecilin sama orang-orang terdekat itu kan rasanya sakit hati banget. Cuman itu kita udah ngelewatin dan alhamdulillah sekarang juga malah banyak yang support gitu karena aku sama suami aku kekeh dengan prinsip itu, malah aku bisa ngedakwahin orang-orang yang belum paham gitu. Aku ya maksudnya ya kamu baca aja di surat Al-Baqarah 275 gitu. Tuh ada tentang apa. Terus kita baca dan ya udah mereka akhirnya tahu gitu dan benar emang keputusan itu emang keputusan yang sangat penting dan harus kita tinggalin karena itu memang benar-benar diharamin sama Allah dan Rasulullah, diajak perang malah kalau yang apa namanya berkecimpung di dunia ribawi. Ya Allah, subhanallah itu mungkin dari Batam yang dulu singer bisa jadi kiroah atau hafizah ya ke depannya. Amin ya rabbal Mungkin alamin. Masya Allah. Oke. Eh, mungkin pertanyaannya secara singkat itu aja Mbak, tapi terakhir ada pesan dan kesan untuk teman-teman cewek lapar yang mungkin lapar asupan informasi atau asupan ilmu dari dari Miss Chami. Kemudian mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung untuk berhijrah itu bagaimana ataupun tantangannya bagaimana menghadapinya, mungkin dari Miss Chami bisa kasih pesan-pesan. Jadi untuk teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semua siapapun yang emang ada niatan nih untuk hijrah dari apapun lah ya. Kalau aku kan dari perbankan, dari dunia ribawi dan juga dari dunia musik ya aku hijrahnya. Emang sih apa ya yang namanya hijrah itu pertama nggak gampang. Pertama itu niat karena apa dulu? Niat karena Allah nomor satu. Kalau niatnya cuman karena ngikut-ngikut, kayaknya iya nih pengen jadi orang lebih baik, gini deh. Terus berharapnya itu jangan berharap dunia. Misalnya aku kemarin gajinya 24 juta di bank. Terus aku setelah hijrah, kan katanya Allah kalau kita hijrah bakal ngasih rezeki yang lebih. Pasti aku akan dapat paling nggak sama lah kayak kemarin. Misalkan aku berpikir seperti itu aku akan mati di tengah gitu, karena untuk dunia itu jauh banget gitu, nggak bakal menyamai, nggak ada setengahnya pun, nggak ada separuhnya, seperempatnya pun nggak ada gitu. Jadi niatnya itu benar-benar lillahi ta'ala karena Allah, karena kita pengen meraih surga Allah, bukan karena kita pengen dapat rezeki pengganti yang lebih lah apalah. Itu semua dunia ya, itu semua dunia. Walaupun memang Allah ketika kita berhijrah nutup di sini akan buka di sini, tapi rezeki itu bukan melulu harta gitu, bukan melulu uang. Tapi pertama apa, kita jadi lebih dewasa itu rezeki. Kedua, kita bisa dekat sama orang-orang yang satu frekuensi, yang bisa mendekatkan kita sama Allah, itu rezeki. Yang ketiga, kita bisa menahan kesabaran, kita bisa berlatih sabar, itu juga rezeki. Karena kan kata Allah kan jangan marah maka bagimu surga. Orang yang sabar itu adalah akan masuk surga. Itu kita ketika hijrah itu kita kita digeber tuh sama itu gitu. Itu semua rezeki gitu. Nah, terus kedewasaan, kematangan kita dalam berpikir ya, terus kesabaran, dan yang paling rezeki adalah ketika kita susah. Kan aku ngalamin susah banget gitu ya, dari bangkrut, nggak punya duit, bener-bener sampai nol banget gitu duitnya ya, dari nggak ada deh pokoknya, sampai bingung, sampai semua jual emas, tas-tas branded aku dulu semua aku jual, laptop aku jual, suamiku aku jam tangan, semua sepatu, sampai apapun, sampai baju anak-anakku aku jual gitu, yang emang bisa dijual, yang branded yang bisa dijual aku jual untuk hidup. Ya udah, jalanin aja. Dan yang ketika kita ngerasa kita tuh kurang, itu kan kita sholat, ya kan, kita kan, aku sama suamiku makin dekat, kita ngobrol gitu. Yang tadinya aku sama suamiku tuh istilahnya lo di sana, gue di sini, lo punya duit, gue punya duit gitu kan. Kita ketemu cuman pas weekend, kita jalan-jalan sama anak, hahaha, udah. Jadi kedekatan sama suami aku juga lebih intens, cerita, sholat bareng, nangis bareng, berdoa sama Allah bareng, kajian bareng, benar-benar itu rezeki yang jauh-jauh lebih besar dibanding hanya sekedar 24 juta per bulan. Iya kan? Duit istilahnya emang
Tapi alhamdulillah dengan tidak adanya duit seperti itu, uang yang sejumlah tersebut gitu, aku sama anak-anakku masih bisa tetap hidup dengan layak, dengan normal, sekolahnya terbayar, dan rezeki dari mana aja alhamdulillah itu ada. Yang penting kalau dulu aku sering jajan tiap weekend, kalau sekarang benar-benar cuma buat makan, itu udah alhamdulillah. Yang penting kan anak-anak sehat gitu. Anak-anakku juga dulu sering banget ke rumah sakit. Karena apa? Karena aku punya asuransi yang unlimited. Tapi sekarang setelah hijrah nggak punya duit gitu kan, kalau ke rumah sakit harus bayar. Alhamdulillah Allah kasih anak-anakku sehat gitu. Jadi rezekinya itu jauh lebih banyak digantikan dari hanya sekedar uang sekian juta. Jadi sekedar hanya jalan-jalan ke kemana itu lebih apa ya, lebih banyak gitu. Jadi buat temen-temen yang emang mau hijrah, niat hijrah pertama niatnya karena Allah, jangan niat karena dunia. Kalau niat karena dunia itu pasti baru di tengah-tengah udah nggak jadi lagi. Maksudnya udah bakal pengen balik ke yang sebelumnya, karena dunia di tempat yang sebelumnya pasti akan lebih menyenangkan gitu ya. Cuman kita ingat lagi kalau usia itu nggak ada yang tahu ya, yang namanya mati itu nggak kenal umur. Ada yang matinya sekarang hahaha besok mati, ada yang emang sakit dulu baru mati, ada yang kita lagi happy karaokean terus mati, ada yang emang kita udah hijrah terus baru mati. Ya kita mau cari kematian yang seperti apa kan, yang maunya husnul khotimah. Nah dan itu benar-benar pikirinnya itu gitu. Maksudnya kalau misalnya kita kayak gini aja nih, kita hancur sekarang kayak gini, kalau misalnya kita besok di kuburan tuh kayak apa, hisapnya kayak apa, Allah nanya ini pertanggungjawabannya apa, umur kamu dipakai buat apa, harta kamu dari mana, dipakai buat apa. Nah seperti itu kan takut gitu ya. Itu perasaan takut sama Allah itu nomor satu yang harus ada ketika kita teman-teman semua mau hijrah. Itu insya Allah akan menguatkan hijrah teman-teman semua ya. Jadi kalau cuman hijrahnya cuman karena ikut-ikutan atau cuman pengen dunia yang lebih baik, itu ya nggak akan pernah bisa gitu. Benar-benar harus karena Allah dan karena akhirat yang dicari gitu. Masya Allah, sangat menginspirasi untuk ceritanya, pesan dan kesan dan juga yang disampaikan barusan. Ya inilah perjalanan Miss Syami, hijrah dari bisa dibilang perbankan yang riba itu menuju yang saat ini yang lebih baik insya Allah. Nah jadi untuk teman-teman cewek lapar yang di segmen ini sangat menginspirasi pastinya dari bintang tamu kita Miss Syami. Semoga membuat teman-teman cewek lapar atau yang menonton di rumah bisa ikutan berhijrah dan gak akan bingung, dan juga bisa menentukan jalan yang terbaik dan menuju ridha Allah SWT. Amin. Ya, terima kasih untuk Miss Syami yang telah membantu untuk mengisi di channel Cewek Lapar ini dan menginspirasi informasi yang sudah disampaikan. Dan untuk teman-teman semua, sampai jumpa di segmen selanjutnya, pastinya yang lebih seru dari Cewek Lapar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salah. Maaf, gak bisa bahasa Inggris. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, juga share ke teman-teman semuanya channel kita Cewek Lapar. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye.